Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Ekuator Suwarna Investama. Ya, IHSG akhir pekan ditutup melemah 1% ke level 6.222. Dan untuk membahas arah IHSG dan rekomendasi pekan depan, kita sudah bersama Hans Kui, Direktur Ekuator Suwarna Investama. Terima kasih Pak Hans sudah bergabung di Closing Market. Pak Hans, hari ini kita lihat kinerja IHSG terkoreksi 1,03% atau menuju ke level 6.222. Nah, Anda lihat apa ini sentimen-sentimen yang mempengaruhi kinerja IHSG hari ini? Ya, kalau kita lihat memang pasar hari ini agak tertekan turun ya. Nah, berita utama yang dihadapi pasar hari ini adalah kekhawatiran pasar kembali meningkat masalah shutdown ya pada ekonomi US ya. Kita tahu Kongres di sana nampaknya belum mencapai satu kesepakatan dan sangat berpotensi membawa ekonomi Amerika menuju shutdown. Nah, pernyataan yang disampaikan oleh Janet Yellen dengan jelas kepada Ketua DPR di sana mengatakan bahwa mereka mungkin hanya bisa bertahan sampai 18 Oktober ini gitu ya. Jadi kalau tidak ada kenaikan pada plafon utang yang diberikan, kemungkinan Amerika akan terancam mengalami shutdown. Memang ada dua hal yang cukup penting. Pertama adalah shutdown ekonominya sendiri. Tetapi ada juga potensi kedua adalah Amerika mengalami default ya karena tidak mampu membayar utang mereka gitu. Nah, ini faktor utama yang kita perhatikan sehingga pasar hari ini mengalami aksi profit taking yang cukup kuat gitu. Nah, tetapi ada faktor lain lagi yang ada di pasar yang perlu menjadi perhatian. Semenjak FOMC terakhir disampaikan oleh Federal Reserve, mereka memang kelihatan ragu-ragu, tetapi message yang disampaikan oleh Jerome Powell kelihatan bahwa kalau data pengangguran, data tenaga kerja cukup bagus di September, perkiraan pada pertemuan November mereka akan mulai melakukan tapering gitu ya. Dan diperkirakan quantitative easing itu pada pertengahan tahun depan itu akan sudah berhenti gitu. Nah, ini yang mengejutkan pasar ya. Dan kemungkinan Amerika akan lebih cepat menaikkan suku bunga, bahkan sebagian dari tooling yang ada menunjukkan Amerika tahun 2022 itu mungkin sekali menaikkan suku bunga mereka gitu. Nah, ini sudah terlihat bahwa yield obligasi Amerika itu merangkak naik ya dari 1,3 saat ini bertengger di 1,5. Nah, ini yang menyebabkan terjadi tekanan pada emerging market juga ya. Kita lihat terjadi penguatan indeks US dollar. Dan memang yang masih bertahan itu kelihatan bond Indonesia ya masih cukup menguat gitu ya. Padahal bond-bond negara lain itu mengalami tekanan turun ya, yieldnya bergerak naik. Tapi pasar Indonesia masih cukup kuat gitu. Nah, faktor lain yang diperhatikan pasar juga adalah inflasi ya. Pada pertemuan gubernur bank sentral yang diadakan gitu ya. Hampir semua gubernur bank sentral sepakat bahwa saat ini inflasi terjadi akibat dampak COVID-19 ya, yang merusak, mengganggu pasokan global gitu ya, sehingga terjadi dorongan kenaikan inflasi gitu ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pasar pada perdagangan hari ini yang menyebabkan orang berhati-hati dan melakukan aksi profit taking yang setelah kenaikannya cukup banyak. Ya, Pak Hans, dengan perkembangan inflasi inti, apakah mencerminkan perbaikan daya beli? Ya, kalau kita lihat inflasi Indonesia kemarin cukup bagus ya, data yang keluar hari ini inflasi Indonesia sangat terkendali gitu ya, bahkan terjadi deflasi 0,04% gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini inflasi kita yang rendah ini sebenarnya bukan menunjukkan daya beli yang turun ya, tetapi memang dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan orang-orang menengah ke atas itu belum melakukan belanja sama sekali gitu ya, jadi mereka lebih tertahan di rumah nggak melakukan belanja gitu. Nah, ini yang menyebabkan inflasi kita terlihat rendah gitu. Nah, jadi kalau kita harapkan kalau pandemi COVID terkendali, inflasi kita akan bergerak naik gitu ya. Nah, tetapi inflasi yang terkendali dan rendah ini cukup bagus bagi kita. Inilah yang menyebabkan pasar bond kita cukup kuat ya, karena spread antara inflasi kita dengan yield yang ada itu cukup jauh. Oke, terkait dengan kebijakan atau kondisi ekonomi di Amerika Serikat tadi, ini apa yang harus diwaspadai oleh investor lokal terhadap kondisi ekonomi di Amerika Serikat? Ya, pertama saya nggak terlalu yakin Amerika akan di shutdown ya, artinya mereka akan berhasil meloloskan kesepakatan baru ya di Kongres dan di DPR mereka ya, di Senat dan di DPR mereka.
Pertama karena dominasi dari Partai Demokrat sendiri ya, jadi dia kan ada gelombang biru di sana, jadi kalau terjadi polling yang terjadi di sana, kemungkinan paket apa yang diinginkan oleh Joe Biden akan terpenuhi gitu. Nah yang kedua nampaknya kan ada tekanan-tekanan mereka ingin bernegosiasi dengan Presiden Biden terkait dengan paket infrastruktur dia yang mencapai 3,5 triliun tadi gitu ya. Jadi mereka ingin tarik ulur, sebaiknya pooling dulu yang infrastruktur, baru mau pooling naikin ceiling ya, plafon hutang dari Amerika gitu. Nah, yang ini yang kita lihat mungkin pasar akan bergejolak ya sampai tengah Oktober akibat hal ini, tetapi kita melihat, saya perkirakan akan cukup happy ending ya. Mungkin perhatian kita akan sedikit terarah pada potensi tapering yang terjadi gitu ya. Kemudian perhatian kita juga di pekan depan tentu menghadapi Evergrande sendiri ya, satu perusahaan properti terbesar kedua Tiongkok yang memang punya hutang terbesar di Tiongkok gitu ya. Nah ini kan dia kemarin Kamis lalu udah nggak bisa bayar hutang, tetapi kita akan tunggu dalam 30 hari ya, dia baru dinyatakan default kalau dalam 30 hari belum bisa memenuhi kewajibannya. Dan satu lagi yang memang perhatian pasar tentu krisis listrik ya yang terjadi di Tiongkok sendiri ya, karena Tiongkok sendiri ketika menghadapi krisis listrik ini menyebabkan smelter mereka kan nggak bisa beroperasi dengan maksimal. Nah ini bisa mempengaruhi demand komoditas gitu ya. Nah ini akan mengganggu beberapa komoditas yang diminta besar oleh Tiongkok. Nah, tadi Anda mengatakan ekonomi pasar akan masih berguncang sampai dengan pertengahan Oktober. Apakah aksi profit taking ini artinya akan juga berlangsung sampai dengan pertengahan Oktober atau seperti apa dari analisa Anda? Ya, kalau kita lihat IHSG kita, itu kan per kemarin ya itu berhasil break sampai ditutup 26286 ya, salah satu level tertinggi yang ada gitu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa profit taking ini masih mungkin terjadi di pasar ya gitu. Jadi mungkin pelaku pasar akan sedikit berhati-hati ya sambil mencermati gitu ya potensi dari aksi lanjutan profit taking yang ada di pasar gitu. Nah, tapi memang kalau kita lihat sendiri, kalau kita perhatikan ya faktor-faktor tadi cukup mempengaruhi. Kalau kita lihat satu persatu, saya nggak terlalu yakin ya angka Amerika akan kembali di shutdown seperti yang pernah terjadi pada zaman Trump ataupun pada Biden. Mereka sangat butuh anggaran itu ya, karena orang menganggur di sana akibat pandemi COVID itu memang harus dikasih dana gitu. Kemudian tunjangan-tunjangannya itu akan terhenti. Jadi ini akan sangat memberatkan bagi ekonomi Amerika yang di tengah perjuangan menghadapi pandemi COVID sendiri gitu. Kemudian terkait Evergrande yang jadi perhatian pasar juga, kita harus melihat bahwa Tiongkok saya perkirakan pasti akan melakukan bailout ya terhadap perusahaan Amerika tersebut. Tetapi memang saat ini eksposurnya kelihatan cukup besar di Tiongkok, tapi tidak terlalu besar di luar negeri gitu ya. Jadi harusnya faktor-faktor ini nggak terlalu negatif sekali. Mungkin tapering yang sedikit akan mempengaruhi pasar ya, karena perkembangannya mungkin November mereka mungkin sekali sudah memulai tapering tadi. Oke, baik. Pak Hans, terima kasih banyak sudah memberikan analisanya di closing market. Selamat kembali beraktivitas.